Atau bahkan Bener. belum keluar kali ya? Betul, jangan minum-minum palpil-palpil. Hai Ibu Rempong, ketemu lagi sama kita di channel Buram, Ibu-Ibu Rempong. Sekarang nih, karena banyak-banyak request dari ibu-ibu di chat kita nih, mengenai tentang ibu-ibu baru, yang baru punya anak, ya, tentang anak-anak, dunia anak-anak. Kayaknya kita bakal sharing tentang gimana caranya biar ASI kalian tuh bisa mengalir dengan deras seperti sungai. Betul. Kali ini kita akan bahas ya. Ya, karena kita berdua kebetulan dua-duanya pro ASI dua-duanya. Iya, betul. Nah, yang pertama tuh sebetulnya kalian tuh harus kelola stres dulu. Iya, jangan stres. Iya, kadang benar. banyak ibu baru itu kena baby blues ya. Iya. Itu karena lingkungan sekitar gak sih? Benar, karena istilahnya nggak ada yang support sih, rata-rata sebagian besar kayak gitu, nggak ada yang bantuin dan lain-lain. Jadi ibunya capek sendiri. Iya, Nah, dari ibunya benar. capek ini jadi tuh ASINya seret lah. Betul. Dari hal sepele sih. Kayak misalkan malam-malam mau nyusuin Yap. aja terus suaminya tidur ngorok. Gitu kan? Iya, Nah, kayak nangis, anak nangis stres lagi. stres lagi. Nah, itu juga bisa mempengaruhi tuh si Betul. ASI itu jadi nggak deres gitu lah. Yang Air penting keluarnya. pokoknya jangan stres dulu, karena dengan kita stres tuh akan mengurangi volumenya sih sebetulnya. Mengurangi, menghambat ya semuanya. Benar. Benar. Nah, terus kalau misalkan baru juga, istilahnya dalam waktu 3 hari itu masih wajar ya kalau emang nggak harus yang kejar banyak-banyak. Atau bahkan belum keluar kali ya. Betul, jangan minum-minum palpil-palpil apapun aneh-aneh dulu kalau gitu emang kan. masih baru. Kalau emang masih baru-baru 2-3 hari, bahkan seminggu tuh masih kayak normal sih, nggak langsung penuh berapa cc gitu. Karena kan anak juga setahu gue ya, pengalaman gue, ketika hari pertama bayi itu lahir sampai hari ketiga itu memang dia juga masih ada cadangan makanan gak sih? Iya betul, di dalam perutnya. Jadi bukan yang kita kayak ketakutan, nanti semakin kita sering ketakutan semakin stres lagi. Benar. Jadi makin susah tuh keluarnya. Jadi jalanin aja, kalau emang keluar ya alhamdulillah, kalau nggak keluar ya kita usaha. Coba lagi, Nah, kita mau kasih share nih usaha-usahanya. Betul. Apa tuh? Nah, mungkin yang pertama kalian bisa coba yang namanya pijat laktasi. Biasanya tuh udah banyak bidan-bidan yang udah bisa pijat laktasi. Memang sih sakitnya luar biasa. Karena dia pijatnya dari belakang juga ya. Sakit itu karena ada namanya pijitan oksitosin. Ya, ada pijitan itunya. Nah, nanti mungkin bisa dicari di channel YouTube bagaimana cara mijit oksitosinnya. Nah, terus yang kedua adalah mungkin perbanyak makan daun bayam, daun katuk yang hijau ya. Ya, yang hijau-hijau, terus semua yang pokoknya kuah-kuah lah. Semua serba dikuahin. Kalau perlu nasi nggak ada kuah kayak garam gitu. Yang penting kuah aja. Pokoknya banyakin minum-minuman lah. Terus banyakin juga tuh makan kacang-kacangan, ya, betul. almond, terus kacang ya pokoknya yang mengandung apa sih? Kalau kacang itu apa sih dia? Apalah itu? Tahu. Pokoknya istilahnya juga sekarang juga ada sih kayak teh-teh yang katanya di dalamnya udah ada unsur beberapa kacang-kacangan di dalamnya. Itu juga bisa tuh. Ada tuh namanya Mama Bear. Nah, itu juga dia ada tehnya, ada cookiesnya, ada susunya yang mungkin emang nggak mau coba pil-pil itu gitu. Yang masih mau alami-alami. Iya. Tapi kalau emang mau coba pil-pil ya silahkan. Ntar yuk kita rekomendasiin mungkin. Benar. Sama ini sih Sel. Kalau ibu menyusui itu kan biasanya lapar terus ya. Jangan ditahan. Jadi makan aja terus. Iya, jadi kan yang penting kan hasilnya ya. Hasil ASINya kan. Betul. Apalagi kalau misalkan ASI pertama itu dia tuh kayak ada ASI yang kuningnya itu kan. Ya, kolostrum. Itu yang kolostrum itu kan yang bagus untuk perkembangan otak bayi kan. Betul. Itu tuh. Jadi buat ibu-ibu yang baru menyusui nggak usah takut lah kayak gemuk lah atau apa, nanti juga akan menyusut pada masanya. Ya, anaknya makin gede makin capek, makin banyak olahraga jadi. Terus habis itu sering-sering juga sih disusuin langsung ke anak. Istilahnya anaknya itu susuin aja terus gitu. Nah, tapi juga penting cara perlekatannya juga harus benar. Jadi jangan sampai si anak itu nyusu aja tapi nggak sesuai tuh. Karena jadi kan kalau nyusuin juga capek ya. Ya keringetan badannya, capek, nah kayak gitu. Mungkin bisa ditanyain, diskusiin ke bidan waktu baru lahir gitu. Gimana cara perlekatan yang betul. Memang agak susah sih karena nama kiri itu punya cara yang beda gitu. Ya gimana kita nyamannya aja dulu. Yang penting kita nyaman. Jangan kitanya juga nggak nyaman ya pasti si bayi juga nggak akan nyaman. Kayak dari gitu. Ibunya dulu yang dibikin nyaman, suaminya juga jangan bikin rusuh. Sorry man. Terus juga istilahnya sering-sering juga dipompa tuh, dipumping. Orang-orang kan banyak ya yang kayak mikir kalau misalkan gue nggak kerja nih, jadi buat apa beli pumping?
sebenarnya pumping itu juga perlu buat mancing ya, buat ningkatin volumenya si ASI. Karena pada saat si anak tidur tuh sekitar jam 2 jam 5-an pagi itu tuh kan adalah waktu-waktu yang tepat untuk pumping. Iya, ada metode pumping, aku lupa gimana caranya tuh. Itu dia 10 menit pertama kanan, 10 menit berhenti, 10 menit lagi gitu ya kalau nggak salah. Pokoknya minimal pumping tuh 30 menit sih. Jadi maksimal. Jangan kelamaan juga. Maksimal. Jadi yang didapat itu bukan yang kan ada tuh. Gue juga lupa ingat ya, kan ada sarinya dulu apa sih? Ada yang lemaknya. Nah, itu kan juga akan keluar di menit-menit tertentu gitu sih. Jadi ada jam-jam yang kalau misalkan memang kita mau biar dapat asinya tuh produktif, ada isinya juga, jadi bukan sekedar air aja gitu kan. Nah terus sebelum disusuin langsung ke anak atau sebelum dipumping, ada baiknya dikompres air hangat dulu. Nah itu buat biar nggak terlalu mangkal, bukan mangkal, bahasanya apa, keras. Ya biar istilahnya biar lebih melunak mungkin, terus habis itu bisa lebih mungkin cair kali ya, tadi disusui pada beku-beku kali ya. Jadi agak-agak mungkin ya, gue nggak tahu sih, tapi emang kalau pas dijalanin tuh kayak oh iya bener deng, relate deng gitu. Iya benar. Nah terus habis itu selain itu juga mungkin kalau emang misalnya nggak mau pijat sama orang atau mungkin ada orang yang kayak geli nggak nyaman gitu, itu bisa kita pijat sendiri sih. Nah nanti bisa cari di channel YouTube yang lain, nggak di sini nggak mungkin kita praktekin gitu untuk pijat kayak gitu ya kan. Benar. Nah kalau emang istilahnya kalau emang masih nggak bisa keluar juga di mungkin seminggu pertama atau seminggu kedua, terus masih kira-kira anaknya nyusu terus tapi kayak masih merasa masih kurang gitu. Nah mungkin baru bisa kita kasih booster. Tapi menurut kita kan istilahnya booster itu jangan terlalu sering juga diminum. Kalau emang udah benar-benar kepepet banget, baru diusahain dari yang lain ya. Betul. Soalnya gini, kalau kalian juga udah minum pil-pil itu dan nggak rajin disusuin atau nggak rajin dipumping, itu lama-lama bisa jadi mastitis, malah bahaya akan dioperasi. Benar, dan nggak bisa nyusuin kan? Bisa sesakit itu rasanya, bisa sampai menggigil bahkan. Jadi gini loh, konsepnya terlalu banyak juga nggak baik, terlalu sedikit juga nggak jadi kurang ya, kayak gitu. Jadi pasti itu kalau kita udah usaha nggak mungkin lah ya, nggak ada yang hasilnya tuh nggak mungkin kayak gitu sih. Hasil tak akan mengkhianati usaha tidak akan mengkhianati hasil. Nah kalau misalkan kayak apa ya, kayak brand-brand yang untuk diminum tuh biasanya tuh yang banyak biasanya orang pakai tuh Momung tuh. Ya, terus habis itu ada kalau yang versi low budgetnya ada domperidon yang biasa dikasih sama suster-suster. Bener itu. Nah terus ada juga yang kalau buat yang katanya apa merengkel gitu. Sakit. Iya. Kayak mastitis tapi bukan mastitis ya. Kayak udah kayak keras sendiri gitu. Nah itu mereknya Leci Chaps, tulisannya Leci Chaps tulisannya. Gitu. Begitulah bacanya kali ya. Pengalaman lo waktu menyusuin ya, ngerasa nggak sih? Maksudnya ngerasain mastitis itu ngerasain nggak? Enggak sih, alhamdulillah. Tapi teman-teman di sekitaran gue udah ada 2-3 orang tuh yang kena mastitis. Mastitis itu serem sih sebenarnya. Dia mastitis itu tadinya benjolan kecil. Pokoknya kalau udah ada merah-merah itu udah harus worry sih. Pertama-tama mungkin bisa langsung dipijat laktasi biar bisa langsung agak cair atau minum si Leci Chaps tadi itu. Dan terus habis itu udah buat usaha lah istilahnya. Kalau emang masih nggak bisa juga, ya mau nggak mau kalian operasi mastitis itu adalah dibongkar dan nggak bisa ditutup, dan nggak boleh ditutup. Jadi ya udah keluar aja kering sendiri ya jadinya. Iya, jadi gue si anak juga nggak mungkin langsung disusuin. Kalau pengalaman gue nih, adik ipar gue itu dia belum sampai di tahap yang bolongin itu, tapi dia udah mulai gejalanya sampai menggigil parah, dan itu sampai gemeteran sekasur. Itu karena dia tuh, nah gue tanya penyebabnya apa sih emang sebelumnya, jadi anaknya itu lagi GTM, bener-bener nggak mau sama sekali. Nah itu juga jadi jangan disepelein juga ya, ini buat pengalaman aja ya. Ya paling dipumping solusinya. Harus dipumping, jadi gini, dia si anak nggak mau nih, udah kita diam, nggak bisa kayak gitu. Karena apalagi yang anaknya itu masih di bawah 1 tahun, yang lagi supply si asinya itu lagi banyak-banyaknya. Nah sedangkan ibunya udah kalau anaknya nggak mau, nah jangan, karena itu mengganggu banget dan bahaya banget buat si ibu. Ya istilahnya kalau membahayakan yang gimana-gimana mungkin enggak, tapi ya akan menyakiti si ibu dan menyakiti si anak. Dengan ibu masuk rumah sakit kan si anak juga jadi ditinggal dan lain-lain. Jadi kasihan juga gitu. Tuh, itu aja tips and trik buat ibu-ibu yang baru punya anak atau lagi baru mau menyusui dan bingung nih gimana nih cara minum ASI, bagaimana mau beli
mau beli buung atau gimana Betul. gitu lah ya. Ini mungkin bisa jadi tips buat kalian di rumah. Nah. Oke, jangan lupa nonton terus channel Buram ini. Sekarang kita udah punya gelas baru nih kayaknya. Iya, kita minum dulu kali ya sebelum kita tutup. Boleh, sebelum kita tutup. Oke, tetap nonton dan ikutin kita di sini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye.